Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Hari ini, pada minggu ini, kita akan diskusi pada mata kuliah yang berjudul Masyarakat Negara dan Masyarakat Sipil. Nah, pada kali ini, sesi pertama ini, saya akan mengajak teman-teman mahasiswa kita buat persepsi dulu tentang proses perkuliahan kita. Perkuliahan kita di semester ini kita akan laksanakan dua sesi. Bisa saja kita menggunakan perkuliahan online dan bisa saja kita melakukan perkuliahan offline atau tatap muka. Nah, teman-teman mahasiswa yang perlu kita sepakati bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini atau corona ini, jangan kita anggap sebagai hambatan, jangan kita anggap sebagai tantangan. Justru ini sebagai peluang bagi kita untuk tetap kita melaksanakan kewajiban kita baik sebagai mahasiswa maupun sebagai tenaga administrasi di tempat kerja teman-teman masing-masing. Baik teman-teman. Nah, untuk proses perkuliahannya sudah saya katakan tadi, kita akan kuliah baik secara online maupun offline. Nah, sedangkan proses absensinya kita tetap mengacu pada online ataupun offline sesuai dengan perkuliahan yang kita lakukan. Baik teman-teman, kita langsung saja kontrak perkuliahan, kontrak belajar itu sama saja. Kita mengacu pada semester sebelumnya, nggak usah terlalu banyak anunya saya sampaikan di sini karena alhamdulillah teman-teman sudah di semester 4 sekarang, maka pasti teman-teman sudah mengetahui alurnya, sudah mengetahui bagaimana proses perkuliahannya, bagaimana proses absensi dan sebagainya, tata tertib dan sebagainya lainnya. Baik, pertama kali izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman sudah lihat di jadwal. Nama saya Dedi Supriyadi, MSI. Izin saya menyampaikan di sini, saya sebenarnya bukan dosen tetap di Universitas Cordova. Saya dosen tetap di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Sumbawa. Sedangkan di Cordova, karena saya kebetulan saya domisilinya di Pototanu, jadi saya emosionalnya dekatnya juga dengan teman-teman di Universitas Cordova. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan awal. Kita melihat apa sih masyarakat sipil, definisi dan pengertian dari masyarakat sipil ini. Nah, apa sih masyarakat itu kita akan pelajari pada minggu ini. Kita akan pelajari 4 sesi tentang istilah masyarakat sipil, sejarah pemikiran mengenai masyarakat sipil, pengertian dan definisi dari masyarakat sipil itu, dan perbedaan kontemporer. Nah, mungkin perlu teman-teman analisa bahwa dosen itu bukan hanya sebagai transfer of knowledge. Di era digitalisasi dan modernisasi saat ini, sumber pengetahuan itu banyak sekali. Bisa saja dari internet, dari sebagainya lainnya, dari buku. Nah, nanti teman-teman bisa saja cari referensi lain. Ini hanya sekedar gambaran saja saya akan sampaikan di sini. Oke, istilah masyarakat sipil. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian yang sama menyebut masyarakat sipil atau civil society. Nah, sebagian orang mengatakan nggak mau dikatakan sebagai masyarakat sipil. Maka ada keluarlah istilah masyarakat madani atau masyarakat kewarganegaraan, masyarakat beradab, masyarakat berbudaya. Ini adalah sebagian dari istilah-istilah yang sering kita dengar. Tapi semua itu sama rujukannya itu adalah masyarakat atau warga negara. Masyarakat Madani menurut Nur Khalis Majid merujuk pada kata Madinah yang berasal dari kata Madaniyah yang berarti masyarakat beradab. Ini dirujuk pada istilah bahasa Arabnya. Madani juga sering diterjemahkan sebagai kota. Masyarakat Madani itu masyarakat kota. Jadi masyarakat Madani adalah masyarakat kota. Hal ini mirip dengan pengertian polis dalam bahasa Yunani seperti yang dilakukan oleh filsuf Yunani Cicero mengenai sipil masyarakat yang patuh pada hukum.
Oke, ini ada istilah-istilah saja, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Istilah civil society juga dikaitkan dengan pengertian civilized, masyarakat berbudaya atau beradab. Civil society juga dikaitkan dengan bentuk masyarakat lain, yakni political society. Political society atau negara politik. Dalam konteks ini, dua istilah tersebut tujuh pada dua identitas yang berlainan, seringkali bertentangan. Ini ada istilah-istilah aja sejarah tentang masyarakat sipil ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya nggak terlalu banyak menyampaikan materi, hanya saya pengantar saja. Nanti saya harap ada diskusi. Oke, kita lihat definisi dari masyarakat sipil. Menurut John Jahan dan Edward dalam buku Civil Society dan mereka mengatakan wilayah interaksi sosial yang dalamnya mencakup semua kelompok sosial yang paling akrab atau keluarga. Asosiasi, terutama yang bertanya sukarela, gerakan komunitas dalam berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam kelembagaan atau kegiatan. Nah, ini menurut Drew Araton bahwa civil society itu adalah sebuah wilayah di mana masyarakatnya memiliki atau ibaratnya memiliki keinginan yang sama. Cohen dan Araton membedakan masyarakat ke dalam tiga bentuk masyarakat. Pertama, masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Nah, jadi ada tiga diistilahkan ini. Menurut John itu ada tiga pengertian, ada masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Oke, ini ada istilah-istilah saja, nanti pendapat-pendapat para ahli, nanti teman-teman bisa pelajari aja, nggak usah banyak-banyak. Definisi masyarakat sipil menurut, nah ini tunggu, ini ada istilah. Definisi masyarakat sipil menurut Edna Grow dalam bukunya, masyarakat sipil itu masyarakat terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom, mandiri, dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Nah, jadi masyarakat sipil ini sebuah istilah yang dilekatkan pada masyarakat umum. Perdebatan perspektif mengenai masyarakat sipil. Nah, ini paling tidak ada 4 ini ya. Perbedaannya tentang masyarakat sipil. Masyarakat sipil dan negara adalah dua identitas yang terpisah. Dalam banyak hal sering hubungan saling berbeda berhadap-hadapan. Oleh karena itu, masyarakat sipil berada di bawah negara. Nah, ini kita amini bersama bahwa pertama itu masyarakat sipil itu berada di bawah negara. Nah, karena kita pahami bersama bahwa syarat sebuah negara itu pertama dia memiliki wilayah, kedua dia memiliki masyarakat atau penduduk, ketiga dia memiliki pemerintahan, keempat dia memiliki geografis atau luas wilayah. Masyarakat sipil harus otonom mandiri dari kekuasaan pengaruh negara untuk mewujudkan sistem demokrasi. Nah, jadi ini istilah-istilah ini ya, tapi akhir-akhir ini dengan adanya arus globalisasi ini justru sekarang masyarakat sipil ini tertekan ya. Karena justru sekarang negara itu masuk hampir ke ranah-ranah privatnya masyarakat gitu. Ini ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri aja. Ini kita lihat ke kontemporernya. Konsep masyarakat sipil bangkit kembali seiring dengan munculnya gelombang demokrasi ketiga. Gagasan masyarakat sipil mensyaratkan keniscayaan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, mengeluarkan pendapat, serta berkesempatan sama dalam mempertahankan kepentingan dalam umum masyarakat sipil sebagai potensial untuk mewujudkan hal-hal. Karena ini nanti teman-teman baca saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita harap teman-teman aktif untuk diskusi. Nanti ini akan saya share materi ini. Kita buka untuk teman-teman. Saya harapkan untuk lebih aktif untuk melakukan pertanyaan-pertanyaannya.